Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Yunitri Cahyanti dari kelas PL3B2. Dengan di sini saya ingin menjelaskan tugas yang diberikan pada minggu pertemuan ke-11 ini, di mana di sini kami diminta untuk membuat API dengan dengan materi retrofit. Di mana sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu retrofit itu apa. Retrofit merupakan library Android yang bisa digunakan oleh para developer untuk menangani hal yang berkaitan dengan proses pertukaran data antara server REST API dengan aplikasi Android yang mana proses tersebut memerlukan koneksi internet. Nah, nanti kita akan menggunakan akses dengan perizinan yang telah kita buat di dalam Android Manifest ini. Oke, mungkin pertama-tama kita bisa membuat dulu eh, build features view binding. Di sini kita gunakan agar kita tidak perlu menambahkan extension lain di dalamnya. Jadi kita langsung return ke view binding saja. Oke, terus selanjutnya kita akan membuat permission tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang berada di Android Manifest XML. Di sini permission ini digunakan untuk ketika kita ingin mengambil suatu data dari internet atau dari URL lain. Kemudian kita bisa menggunakan permission seperti ini. Android.permission.internet. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan file-file pendukung yang telah dibuat untuk membangun aplikasi ini. Nah, di sini kita mulai membuat package. Di sini saya membuat package model dan network. Nah, di dalam package model ini saya tampilkan API data dari API yang sudah saya ambil. Nah, di dalam API yang saya sudah ambil itu sudah memiliki beberapa data seperti ID, name, status, spesies, dan gender. Nah, di sini saya sudah menambahkannya di dalam data class. Nah, kemudian saya membuat network. Di sini saya buat ada API service di mana kita memanggil API dari URL belakangnya yaitu karakter dari API public yang sudah dijelaskan atau sudah ditentukan dalam tugas. Nah, di sini saya menggunakan package atau package dari network yaitu interface dari API service. Nah, di sini kita sudah menempatkan eh, endpoint dari URL-nya yaitu karakter. Di sini kita akan mengambil API response. Nah, di dalam API response ini kita akan menggunakan data class di mana kita bisa menginisialisasikan result dari data dari API data yang sudah kita buat. Nah, di sini kita deklarasikan bahwa result itu akan masuk ke dalam list API data. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan file API client. Di sini API client ini termasuk ke dalam file object, di mana kita bisa menambahkan URL dari API yang ingin kita tambahkan, seperti yang ada di builder ini. Nah, di dalam builder ini kita akan mendeklarasikan beberapa function, di mana function dari get instance, yaitu dari API service, kita menambahkan beberapa builder, interceptor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam com example launcher list juga saya menambahkan main activity. Di sini main activity digunakan untuk inisialisasi API client dan adapter. Nah, seperti pada ini. Di sini saya gunakan kode untuk menampilkan view binding dari aplikasi saya. Nah, di sini saya juga menginisialisasikan API client dan adapter, di mana API client bisa diambil dari file yang sudah saya buat di dalam network. Nah, terus di sini saya mengset content view dengan binding root, kemudian enable edge to edge, di mana digunakan setelah set content view, kemudian ada apply
padding. Untuk sistem bar, ada status bar dan navigation bar. Kemudian ada setup buat recycle view dan adapter. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa layout manager itu sudah benar. Kemudian di adapter juga dimulai dengan daftar kosong dari list of. Nah, di sini API adapter sudah dideklarasikan di dalam main activity juga. Kemudian ada kita masukkan fetch data dari API juga. Kemudian di sini ada kode untuk memanggil API untuk mengambil data. Data yang sudah kita masukkan tadi seperti ID, nama, spesies, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian kita akan memastikan bahwa respons berhasil dan body dari data tidak kosong. Kemudian di sini kita gunakan data untuk kode untuk mengupdate data pada adapter. Nah, kemudian ketika tidak ada data yang tersedia, maka ada tampilan toast tidak ada data yang tersedia. Kemudian di sini saya gunakan toast juga untuk menampilkan error jika gagal. Di sini ketika fetch datanya tidak ada itu maka koneksi akan error. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan API adapter. Di sini API adapter ini digunakan untuk mengambil data atau binding dari variabel karakter nama, gender, status, dan spesies yang sudah saya tambahkan di dalam file XML. Nah, di sini untuk kode yang pertama, di sini kita menggunakan inner class, kemudian untuk item API bindingnya juga. Nah, di sini kemudian ada write find untuk on-bind view holder. Nah, seperti yang saya sudah katakan, di sini kita menggunakan API list yang sudah saya deklarasikan di dalam API data, kemudian kita menambahkan beberapa karakter name yang sudah saya terangkan di dalam file XML. Di sini saya sudah menambahkan name, gender, status, dan spesies. Sepertinya ada ID juga, tapi untuk clear untuk melihat di dalam aplikasinya, mungkin saya akan menambahkan name, gender, status, dan spesies. Nah, di sini sudah saya menggunakan Picasso untuk menampilkan gambar dari Rick and Morty Type API seperti API public yang sudah ditentukan untuk tugas pada pertemuan kali ini. Nah, di sini saya menggunakan set on click listener untuk menampilkan API data, kemudian namanya, kemudian write find get item count untuk menampilkan API live size-nya. Kemudian di sini saya menampilkan kode untuk yang berfungsi untuk memperbarui data pada adapter. Oke, kemudian saya akan beralih. Kemudian saya akan beralih ke file XML yang sudah saya buat. Di sini saya membuat layout dari activity main dan item buat API-nya. Nah, di dalam activity main-nya ini saya sudah menambahkan recycler view, di mana di sini digunakan untuk tampilan awal buat RV Morty-nya. Kemudian ada button navigation home yang sudah saya tambahkan dari folder menu yang sudah saya buat untuk bottom navigation menu. Nah, di sini tampilannya yaitu eh, pendukung dari item API-nya ketika ditampilkan. Nah, untuk item API di sini saya sudah mendeklarasikan card view, kemudian ada relative layout, di mana ada card view untuk image, dan di sini kita menggunakan card view untuk text view. Di sini saya menambahkan text view dari karakter name seperti yang ada di dalam seperti yang ada di dalam API network yang sudah saya API adapter yang sudah saya buat tadi. Ada karakter name, gender, status, spesies, type, dan juga text view untuk origin. Nah, origin di sini saya menambahkannya. Nah, kemudian sesuai dengan activity main XML, nanti tampilan aplikasi di bawahnya itu bakal ada bottom navigation menu. Nah, bottom navigation menu ini saya letakkan pada folder menu. Oke, di dalam
Sini saya sudah menamakan dengan home fragment dengan icon drawable dari home yang sudah saya tambahkan dari vektor dengan title home. Nah, di sini akan membuat tampilan bahwa kita berada pada page home. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan colors-nya black, white, pink, dan primary color-nya seperti apa. Kemudian ada beberapa build Gradle buat implementasi yang bagus. Di sini saya menambahkan retrofit juga. Kemudian ada buat Picasso di sini untuk menampilkan gambar. Nah, mungkin saya akan mencoba untuk mengaplikasikan bagaimana tampilan aplikasi saya. Oke, kemudian ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat tadi. Di sini dia menampilkan dari item API yang sudah saya buat, yaitu ada galeri, di sini ada buat namanya, mail, di sini ada status, kemudian ada human, kemudian ada beberapa file pendukung dari item list yang sudah saya buat tadi. Nah, oke, di sini dia mengambil data dari API yang ada pada API public, pada ketentuan API-nya. Di sini sudah mengambil nama juga, status, gender, kemudian human, dia sebagai apa. Kemudian di sini ada tampilan buat button navigation untuk mengarahkan seperti aplikasi ini berada pada file home. Nah, mungkin sekian penjelasan dari dari retrofit application yang sudah saya buat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.